Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Letare hari ini tertulis dalam Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengar orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan adalah merupakan topik minggu kita pada Minggu Letare ini. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk bersukacita di dalam Tuhan, sesuai dengan nama Minggu Letare, bersukacitalah. Ibadah minggu keluarga kita lakukan dalam situasi yang unik dan khusus. Kita diperhadapkan dengan keadaan lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia yang belum pernah kita alami sebelumnya. Mungkin dalam sejarah HKBP baru kali ini kita dianjurkan untuk beribadah minggu di rumah. Hal ini tidak lepas dari kenyataan dan perubahan yang terjadi akibat merebaknya virus corona yang dikenal juga dengan nama COVID-19. Sekarang ini banyak orang di seluruh dunia merasa takut. Orang takut bertemu dengan orang lain, orang takut keluar rumah, orang takut bersalaman, orang takut naik bus dan menyentuh barang-barang yang mungkin sudah disentuh orang lain. Apakah saudara sekarang takut menyentuh uang? Ketakutan telah merasuki hati dan pikiran ratusan juta, bahkan mungkin miliaran penduduk dunia saat ini. Ketakutan itu bukanlah tanpa alasan, karena memang virus corona ini sangat berbahaya dan penyebarannya begitu cepat. Orang yang sudah tertular virus ini dapat dengan cepat menularkan virus-virus baru kepada orang-orang di sekitarnya. Kita sudah melihat grafik pertambahan orang yang sudah tertular. 9 hari lalu, baru 69 orang yang dipastikan menderita akibat virus ini di Indonesia. Tetapi hari ini sudah lebih 400 orang yang terpapar dengan virus yang pertama kali diketahui ada di kota Wuhan, Cina ini. Saudara-saudara, pandemi virus corona ini memengaruhi semua aspek kehidupan, ekonomi, sosial, politik, kerohanian, fisik, psikologis, keamanan, pekerjaan, pertumbuhan anak-anak, semua aspek kehidupan kita. Karena situasi ini, pemerintah sudah mengumumkan status bencana nasional untuk negara kita, Indonesia. Jadi untuk 2 minggu ke depan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, mengajak masyarakat supaya kita bergotong royong, bekerja sama, memutus mata rantai penyebaran virus ini. Beberapa hal praktis yang dapat kita lakukan sesuai dengan arahan Presiden sebagai partisipasi kita dalam perang mengalahkan virus corona ini adalah dengan disiplin menjaga jarak yang disebut dengan social distance.
Presiden menyarankan masyarakat Indonesia untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Kita juga harus menjaga stamina tubuh kita agar sistem imun atau ketahanan tubuh kita semakin kuat. Memang tidak mudah, memang sungguh mengkhawatirkan, karena kita sedang menghadapi bencana. Di tengah bencana dan situasi yang menakutkan ini, firman Tuhan mengajak kita supaya bersukacita. Bagaimana kita dapat bersukacita ketika kita menghadapi bencana? Apa mungkin kita bersukacita ketika kita dirundung ketakutan? Dapatkah kita bersukacita ketika gambar mahkota bulat berduri tajam dengan warna kemerah-merahan atau biru dan abu-abu itu selalu menghantui kita dan seakan-akan beramai-ramai mengerumuni kita? Rasanya tidak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Bagaimanakah kita bersukacita ketika kita mendengar berita setiap jam bertambah puluhan bahkan ratusan orang, bukan sekedar suspek, melainkan confirm mengidap virus corona? Ketika satu kota mengumumkan lockdown, ketika bangsa-bangsa mengumumkan melarang orang asing masuk ke negeri kami dan melarang warga kami keluar dari negeri ini, mungkinkah kita bersukacita ketika semakin banyak negara seperti Malaysia menyatakan lockdown? Mereka mengisolasi diri, tidak membiarkan orang lain keluar masuk negeri, tidak mengizinkan warga keluar masuk negeri jiran, termasuk juga di negara kita Indonesia. Sekarang dianjurkan supaya tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Saudara-saudara, beberapa minggu lalu, daerah wisata Lombardi di Italia Utara masih begitu ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Orang datang dari berbagai penjuru dunia menikmati keindahan alam dan kemegahan bangunan-bangunan bersejarah, serta berbagai situs yang menjadi kegemaran para pelancong. Kini sudah berubah menjadi seperti kota mati. Sebagai epicentrum penyebaran virus corona di Italia, Lombardi sudah lockdown. Sekarang kota itu demikian mencekam, seperti kota mati. Dalam situasi seperti ini kita diajak untuk bersukacita. Apakah itu mungkin? Tidakkah itu kontradiktif dengan realitas yang kita hadapi? Bukankah bersukacita dalam situasi seperti ini utopis, bermimpi, atau mungkin gila? Bukan, saudara-saudaraku. Justru firman Tuhan hari ini benar. Bukan sekedar pelipur lara atau bius yang berguna mengalihkan perhatian dari realita yang terjadi. Sebaliknya, dengan kesadaran penuh dan dengan kemauan berhadapan langsung dengan virus corona ini, kita harus mampu bersukacita. Itulah yang secara implisit dan eksplisit diungkapkan pemazmur dalam nats hari ini. Sesungguhnya situasi dan kondisi saat ini tidaklah lebih berat dan lebih menyakitkan dibandingkan pengalaman pemazmur. Namun demikian, pada akhirnya pemazmur mampu dengan nyaring menyatakan pujian kepada Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan dengan ucapan syukur. Dari awal Mazmur 69 ini diungkapkan bahwa dia berada dalam kesesakan. Situasi dan kondisi hidupnya demikian mencekam, begitu menakutkan. Karena itu dia memohon pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Bayangkan ungkapan hati pemazmur ini. Air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam dalam rawa yang sangat dalam. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Kerongkonganku kering. Mataku nyeri. Sungguh tak terbayangkan. Sebenarnya dia sudah dekat. Hidupnya sudah di ujung tanduk. Bukan hanya ancaman maut yang dia hadapi,
Dia juga berhadapan dengan musuh-musuh yang kejam dan bengis. Orang-orang membenci aku tanpa alasan, demikian ungkapan pemazmur. Mereka lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang ingin membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa mengembalikan apa yang tidak kurang pas. Sungguh mengerikan dan menyesakkan apa yang dialami oleh pemazmur. Sepertinya dia mencari-cari kekuatan. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Seperti dalam Mazmur 121. Dunia ini tidak memberikan harapan baginya. Orang-orang yang di sekitarnya tidak dapat dipercaya. Sahabat-sahabatnya bukanlah menjadi tumpuan. Dia merasakan bahwa ternyata mereka adalah pemangsa. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesama. Hanya satu harapannya, Tuhan Allah. Tuhan Allah gunung batunya. Tuhan Allah pengharapannya. Tuhan Allah penolongnya. Karena itu dia tidak henti-henti berseru minta tolong. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia bahkan meremukkan dirinya dalam puasa dan mengenakan kain kabung. Dia bermohon, pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku, tolong aku Tuhan. Pemazmur mengungkapkan segala kesesakan dalam hati. Pengalaman eksistensial orang percaya disampaikan dengan tulus ikhlas, pasrah, dan dengan harapan yang hidup kepada Tuhan. Saat itu juga dia merasakan bahwa Tuhan mendengar doanya. Karena itu hatinya memuji Tuhan. Sukacita memenuhi hidupnya. Dia mampu berkata, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sepertinya dia mau mengungkapkan kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan segenap batinku memuliakan namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia bahkan mengajak langit dan bumi memuji-muji Tuhan. Biarlah bumi dan langit memuji-muji Tuhan, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, sebab Allah akan menyelamatkan. Karena itu bersukacitalah. Mari kita rayakan kebenaran firman Tuhan ini dengan kebahagiaan dan dengan senyuman. Hadapi situasi ini dengan sukacita dan senyuman. Amin.